Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi alladzina hum bisunnatihi mutamassikun. Amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel yang dirahmati oleh Allah, mari kita awali pertemuan kita ini dengan membaca kalimatul tahmid sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat-nikmatnya yang diberikan kepada kita. Mari kita syukuri dengan membaca bersama Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat dan salam semoga tercurah keharibaan Nabi Muhammad SAW, Nabi Sohibis Syafa'ah, Sohibil Barokah, yang kita nantikan syafa'atul uzmanya ketika kita di dunia dan di akhirat nanti. Selanjutnya, seperti biasa, izinkan kami untuk menyampaikan sesuatu kepada saudara-saudaraku yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kita bersama. Adapun judulnya adalah kisah nyata unik seorang pegawai dapat rezeki dan keuntungan yang tak ternilai dengan amalan ini. Ada satu kisah nyata yang dialami oleh seorang pegawai. Dia seorang pendidik yang waktu itu tahun 1982. Dia ditempatkan di tempat yang terpelosok di wilayah Jawa Tengah, yaitu di Kabupaten Pemalang. Waktu itu masih zaman Orde Baru dan pengangkatan pegawai sungguh luar biasa besarnya untuk menutupi kekurangan dan kebutuhan para pendidik saat itu. Di sini ada salah satu pegawai yang bernama Pak Rozi. Pak Rozi ini berangkat ke tempat tugas dan dari awal perjuangannya untuk menjadi pegawai ini sungguh hanya mengandalkan kemampuan pribadinya yang telah diperolehnya lewat pendidikan formal dan juga hanya mengandalkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah beliau ini diterima, ditempatkan di tempat yang paling pelosok di wilayah Pemalang itu, kemudian melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan kepegawaian yang berlaku. Kemudian saat itu ada satu kejadian ketika beliau pulang ke rumah. Mobil yang ditumpangi itu terguling. Terguling, kemudian semua penumpangnya adalah sakit. Ya, tidak ada yang meninggal, tapi sakit semuanya. Kalau melihat posisi kendaraan yang saat itu dalam posisi menanjak dan jurang yang sangat curam, kalau andai kata waktu itu Allah menghendaki jatuh ke jurang, maka diperkirakan secara lahir semuanya akan meninggal. Tapi Allah Maha Pengasih, Maha Pemurah, sehingga saat itu semua penumpang selamat meskipun banyak yang sakit. Namun alhamdulillah Pak Rozi ini selamat. Hanya luka-luka ringan saja, sementara yang lain banyak yang berdarah, ada yang kena kaca dan sebagainya. Sampai dibawa ke rumah sakit, alhamdulillah ini berkat doa yang diyakininya, alhamdulillah beliau selamat. Lalu apa yang beliau lakukan dan amalkan itu? Beliau mendapatkan ijazah dari seorang guru ngaji, ya Pak Kiai lah gitu katakanlah, untuk mengamalkan yang namanya ayat kursi. Ayat kursi itu dibaca setiap selesai sholat 5 kali. Kemudian
pada waktu subuh dan maghrib itu 18 kali. Dan diingatkan oleh sang guru bahwa kolbah dari surat ayat kursi tersebut adalah wala ya'uduhu khifduhuma. Disitulah hati kita harus hadir untuk langsung memohon kepada Allah. Jangan lupa ketika di ayat ini, hadirkan diri kamu, hati kamu di hadapan Allah dan minta dijaga supaya selamat dari dunia dan akhirat. Dan betul ini satu kejadian yang barangkali sungguh luar biasa. Kemudian itu sudah berlalu. Pada suatu saat beliau akan pulang ke rumah, juga ada kejadian yang luar biasa. Beliau waktu itu di Kecamatan Belik, di Terminal Belik. Itu beliau sudah menumpang kendaraan yang urutannya segera berangkat. Penumpang sudah penuh. Kemudian penumpang itu sudah tidak boleh. Tetapi karena waktu yang sudah mendesak, maka Pak Rozi ini meminta kepada kernet untuk bisa ikut supaya tidak terlambat sampai rumah karena jauh. Kemudian ada satu kejadian yang luar biasa juga. Saat itu entah karena apa, meskipun penumpang sudah penuh, namun belum berangkat juga. Maka Pak Rozi ini barangkali ini juga usikan atau petunjuk hidayah dari Allah untuk membeli bakso lebih dulu. Nah, setelah selesai membeli bakso, kemudian membayar, tiba-tiba mobil yang tadi sudah disiapkan untuk berangkat dan ikut itu sudah berangkat lebih dulu. Kemudian Pak Rozi berteriak-teriak, "Oi, mohon diikuti, aku mau ikut." Ternyata sang kernet itu juga tidak mendengar panggilan dari Pak Rozi ini. Tetapi apa? Kejadian yang luar biasa. Ternyata mobil yang tadinya mau ditumpangi oleh Pak Rozi ini terjungkal di tempat yang sangat curam, di turunan yang sangat curam, kemudian di daerah Bobot-Sari itu jatuh ke sana dan menabrak sebuah tanggul yang terbuat dari batu yang sangat keras, sehingga seluruh penumpangnya itu meninggal dunia. Nah, di sini ada satu kesimpulan yang bisa diambil hikmahnya. Andai kata Pak Rozi tadi itu meminta kepada kernet untuk berhenti dan diperhatikan dan diperbolehkan, kemungkinan Pak Rozi juga meninggal. Tapi Allah ini, lagi-lagi Allah ketika akan menyelamatkan umatnya, ini tidak masalah bagi Allah. Ternyata Allah memberikan jalan keselamatan dengan cara tidak bisa ikut mobil yang kecelakaan itu dengan jalan membeli bakso lebih dulu, sehingga tidak bisa ikut. Dan ketika kernetnya panggil untuk berhenti juga tidak berhenti. Ini semuanya dari Allah. Kalau kita nggak bisa itu. Ini kejadian yang kedua yang luar biasa. Kemudian yang ketiga, ini dianggap satu rezeki yang luar biasa. Karena sudah ada semacam perjanjian tidak tertulis bagi pegawai yang ditempatkan di tempat terpencil di wilayah Kabupaten Pemalang itu tidak diperbolehkan untuk pindah tugas sebelum masa kerja 10 tahun. Tetapi ini lagi-lagi Allah juga menunjukkan jalan yang luar biasa. Saat itu tahun 1982 terjadi yang namanya pemilihan umum. Pemilihan umum tadi di sana itu Pak Rozi ini diminta untuk mengikuti menjadi paspam atau pasukan keamanan salah satu kontestan pemilu.
Karena Pak Rozi ini mempunyai latar belakang bela diri karate, sapu hitam. Kemudian menjadi satpam itu, justru disitulah ia mendapatkan hidayah untuk bisa pindah. Ketika bercerita ditanya oleh pimpinannya, atasan instansi yang terkait itu, untuk ditanya, kamu rumahnya mana? Saya rumahnya Magelang. Saya juga Magelang asalnya. Pak Rozi mau pingin pindah enggak? Karena saya sebentar lagi juga akan pindah dari sana ke kota Pemalang. Dalam derek, saya ikut aja. Besok datang membuat pernyataan untuk pindah. Nah, yang tadinya itu minimal 10 tahun harus baru pindah, ternyata Pak Rozi ini 3 tahun sudah bisa pindah. Dan kebetulan pengurusannya dari lolos butuh sampai dengan mencari tempat formasinya sampai dengan penempatan sangat mudah, luar biasa. Dimudahkan luar biasa. Ini menurut kami waktu itu Pak Rozi mengatakan ini rezeki yang luar biasa bagi kami. Karena waktu itu, zaman itu bisa dibayangkan kalau mau pindah tugas itu pasti banyak keluar uang. Tapi Pak Rozi ini tidak keluar uang sedikit pun. Ya. Kemudian yang berikutnya, ketika menjadi seorang pimpinan di sebuah instansi pemerintah, Pak Rozi ini juga berkali-kali untuk dihipnotis oleh orang yang tidak bertanggung jawab dengan cara menelpon ke tempat kerjanya, mengatasnamakan lembaga di provinsi yang katanya akan mendapatkan bantuan dari Bank Dunia yang jumlahnya ratusan juta. Tetapi Pak Rozi ini juga terjadi, barangkali inilah Allah yang memberikan petunjuk. Teman-teman yang lain pada ketipu. Ya, ada yang 4 juta, ada yang 6 juta dan sebagainya. Ini Pak Rozi ini seolah-olah diingatkan oleh Allah. Jangan turuti, jangan turuti. Ini berbahaya. Dan alhamdulillah Pak Rozi ini bisa selamat, tidak kena hipnotis untuk mengeluarkan uang yang puluhan juta. Itu juga menurut dia suatu rezeki yang luar biasa, karena temannya, karena itu uang sekolah, maka harus mengganti uang pribadi. Kan luar biasa, rezeki yang luar biasa, keuntungan yang luar biasa. Kemudian berikutnya, ketika menjelang pensiun juga pernah ditelepon untuk pengurusan dana pensiun yang jumlahnya juga mendekati 100 jutaan dan uang macam-macam itu. Alhamdulillah ini juga Pak Rozi ini tidak terkena hipnotis dan merasa diingatkan Allah, jangan ikuti orang ini penipu. Dan betul, teman yang lain pada ketipu. Alhamdulillah Pak Rozi ini tidak tertipu seperti orang lain. Kemudian yang terakhir, beliau ini juga diberikan rezeki yang cukup oleh Allah untuk menyekolahkan putra-putranya sampai dengan sarjana. Kemudian rumah juga sudah cukup, kendaraan juga cukup, semuanya dicukupi oleh Allah, semuanya karena berkat amalan doa yang namanya ayat kursi. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kepada saudara-saudaraku semuanya, ketika sesuatu itu diikuti dengan doa akan memberikan berkah yang luar biasa. Orang luar pun mengatakan ora et labora, bekerja sambil berdoa. Dan inilah satu kisah yang unik yang barangkali bisa menginspirasi untuk kita percaya kepada keajaiban doa yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barangkali ada kesalahan, kekhilafan, Allah maafkan, dan ada benarnya semata-mata Allah yang punya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.